Langsung saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musi Tamrin, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Mawarman dengan nomor induk mahasiswa 2009036017. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang akan dianalisis dengan DFD atau Data Flow Diagram dan ERD atau Entity Relationship Diagramnya. Video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Langsung saya bacakan aja. Firma hukum Hotman Paris dan Friends atau HPF telah tumbuh secara signifikan selama satu dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis yang menyimpan catatan penagihan. Untuk setiap kasus, jenis informasi yang ingin disimpan perusahaan terlihat seperti gambar yang ada pada file studi kasus. Setiap pengacara yang bekerja di perusahaan memiliki nomor karyawan 5 digit yang unik dan tarif penagihan per jam. Ada banyak kasus, setiap kasus dapat dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Ketika klien memiliki beberapa kasus-kasus tersebut mungkin memiliki nama kontak klien yang berbeda. Setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab, yang merupakan pengacara staf Anda. Pengacara staf Anda harus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua pekerjaan hukum pada kasus ini. Nah, sebagai sistem analis, kita diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum di atas. Berikan rekomendasi dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi, lalu dikembangkan dengan DFD berdasarkan semua informasi di atas. Setelah itu, gambar dan jelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD yang Anda buat berdasarkan DFD yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Jika kamu memungkinkan, hindari harus menyimpan bidang yang bernilai kosong. Oke, langsung saja. Untuk rekomendasi dari saya itu penggunaan AI dalam dunia hukum menguntungkan karena dengan menggunakan AI dapat mempermudah dan mengefisiensi penggunaan dalam dunia hukum. Contohnya seperti membantu dalam menyelesaikan masalah yang bersifat repetitif seperti dokumen legal, search, dan legal drafting. Dan juga AI bisa membantu interaksi dengan klien sehingga menghasilkan interaksi yang baik. Nah, untuk analisis DFD-nya, pada tahapan analisis DFD dilakukan yaitu dimulai dengan login dan memasukkan input oleh pengguna. Lalu pengguna melakukan koordinasi login dan dilanjutkan melalui administrasi untuk pengolahan data. Setelah melakukan login, lalu data informasi pengguna diinput dan ditampung kembali pada administrasi. Data pengguna berupa informasi data perkara yang diinput menghasilkan data kasus, lalu hasil input tersebut dikelola kembali pada administrasi. Lalu input kembali data informasi klien dan diteruskan pada administrasi dalam bentuk informasi data klien. Dilanjut pada tahap selanjutnya, input data pengacara ke bagian administrasi, kemudian tahapan selanjutnya menghimpun berapa output informasi laporan pada administrasi dan laporan tersebut dicetak. Input berupa data pengguna, data kasus, data klien, dan data pengacara yang telah diinput oleh pengguna melalui beberapa tahapan yang oleh administrasi menghasilkan output berupa laporan yang siap hingga ke tangan Hotman Paris PA. Lalu EFD-nya, pada EFD menunjukkan sistem pengelolaan admin yang mengelola 3 subbagian berupa kasus, pengacara, dan klien. Pada subklien berisi data klien yaitu ID klien, nama klien, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, nomor telepon. Lalu pada bagian kasus yang berisi tanggal, nomor kasus, status kasus, deskripsi kasus, pengacara yang bertanggung jawab, dan tarif penagihan atau per jam. Lalu pada sub pengacara berisi data berupa karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Semua data yang tertera pada masing-masing sub subbagian dikelola pada bagian admin, dan data tersebut dihimpun dan diklasifikasikan per subbagian berdasarkan informasi terkait. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada kedua diagram ini menjelaskan flow dan tahapan sistem yang mengelola kasus dari input yang dilakukan oleh pengguna, hingga menghasilkan output data dalam bentuk laporan, hingga mencapai ke pihak Hotman Paris PA. Dan data tersebut berisi data informasi klien, informasi kasus, dan informasi pengacara yang semua tercantum dalam bentuk laporan melalui pengelolaan administrasi. Mungkin sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.